Halo lur, kali ini sebuah film berbahasa Tagalog akan gue ulas lur. Sudah barang tentu film Filipin lur. Judulnya Glorious. Film ini dirilis tahun 2018 sebenarnya, namun film ini tidak mulus melalui badan sensor negara Filipina lur, sehingga dilakukan rilis ulang pada 1 Maret tahun 2019 lur. Disutradarai dan ditulis langsung skenarionya oleh Connie Makatuno, film ini mampu mendapatkan rating 5,9 dari IMDb lur. Film yang mengambil lokasi syuting di kota tradisional Baguio City, Filipina ini berdurasi 1 jam 47 menit dengan mengusung genre drama and romance lur. So, mari langsung saja kita cekidotkan semuanya lur. Monggo, bekicot. Bekicot. Basta, kung saan ka masaya. Kita mulai dari bulan Mei lur. Diawali dengan pertengkaran dua orang yang udah tua lur. Nah, siapakah mereka berdua ini? Perkenalkan lur. Si cewek namanya Glory diperankan oleh Angel Aquino, dan bapak yang udah tua ini namanya Mike diperankan oleh Alan Paule lur. Siapa sih mereka berdua ini? Mereka ini dulunya laki bini lur. Sekarang mereka udah berpisah. Mike tinggal di Manila bersama bini barunya yang lebih muda ya lur. Sementara si Glory ini betah menjanda lur. Dan si Mike kembali ke rumah ini bukan karena mau balikan sama si Glory lur. Dia datang untuk menjenguk anak-anak mereka dan sekalian merayakan ulang tahunnya si Glory yang ke-52 lur. Nah, hari itu mereka pun bertengkar hanya karena masalah kecil lur, yaitu karena kap lampu rusak di kamar yang ditempati oleh Mike, dan Mike meminta bantuan Glory untuk membelikannya lur. Namun Mike nggak mau kasih uangnya. Dia meminta Glory melihatnya dulu ke minimarket dan hubungi dia nantinya kalau cocok katanya ya lur, dan dia akan menggantikan uang Glory lur. Mike emang pelit lur, dan itu salah satu alasan mereka berpisah lur. Namun di sini sudah terlihat kalau mereka berdua ini memiliki hubungan baik meski sudah pisah lur. Semua karena anak-anak mereka yang udah pada gede lur. Hindi ko kasalanan na nagtiwala ko sa kliyente ko, ha? Ano bang gusto mo sa akin? Wala akong gusto. Dapat lang nagastusan mo ko. Dahil ikaw kaya ang rason kung bakit ako may tumor. Glory pun dengan terpaksa pergi ke DIY dengan wajah yang sangat kesal lur. Glory langsung menemui sales lampunya. Dia masih muda, namanya Nico, diperankan oleh Tony Labrusca. Nico ini berusia 22 tahun dan dengan keramah tamahannya dia meladeni pertanyaan Glory tentang kap lampu yang dicarinya itu lur. Dan Nico benar-benar tampil mengesankan dengan penjelasan yang cakap ya lur. Namun semua jadi lucu ketika pertanyaan Glory dengan gestur tangannya yang sedikit ngawur lur, membuat Nico tertawa dan Glory menyadari kalau gestur tangannya itu sedikit nakal. Disitulah dia malu lur, dan Nico mencoba meluruskan maksudnya pertanyaan si Glory tadi, hingga pada akhirnya tak tercapai kesepakatan karena stok lampu yang dicari Glory itu sudah nggak ada lagi lur. Dan Glory pun mengatakan bahwa dia kesini ingin melihat dulu karena dia membeli jika suaminya setuju nanti. Nah, di sini Glory menyembunyikan status jandinya lur, karena itu tentu memalukan dalam keseharian di kota itu, dan tawar-menawar pun akhirnya terjadi. Nico mencoba memberi sebuah produk yang paling bagus katanya, dan Glory pun mencoba menawarkan itu ke lakinya. Dia memfotokan kap lampu itu. Sayang sekali Mike nggak mau kap lampu itu lur. Nah, Nico yang ngejar target penjualan ini akhirnya meminta nomor HP Glory. Dia akan mencari stok lampu yang diinginkan oleh Glory ke toko lain lur, dan dia akan mengantarnya. Glory pun memberikan nomor HP-nya lur. Sebelum pergi, Glory meralat omongannya tadi bahwa bukan suaminya yang meminta kap ini, melainkan mantan suaminya katanya lur. Dia menegaskan kalau dia ini udah jande lur. Tentu makna kata itu sangat dalam ya lur. Bisa jadi itu kode dari Glory, namun tidak lur. Tujuan Glory mengatakan itu karena dia nggak mau bohong. Dia jujur ya lur. Malu nanti ketahuan kalau Nico ke rumah ngantar kap lampu kan lur. Begitu lur maksudnya. Dan Nico tersenyum mendengar itu. Ang laki ng katawan niyo eh. Pa, yung panganay mo, syempre, di pwedeng mawalan. Gloria. Oh. Ano, sama ka sa Maynila? Mike, Malam itu keluarga pun merayakan ulang tahun Glory lur, dan ini dia si bungsu putri Mike dan Glory namanya Mia, diperankan oleh
Elora Espano, dia manja banget dengan Mike ayahnya itu lur, dan pria yang berdua itu adalah kakak Mia, yaitu si Joy dan si Sam lur. So Mike dan Glory sudah punya 3 anak yang udah pada gede ya lur. Sementara yang bersama Glory itu adalah teman baik Glory lur, namanya Brenda. Di tengah kebahagiaan Glory bersama keluarga dan teman-temannya itu, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi lur. Teka, phone ko ba yun? Wala ka. Sino to? Masyado ba kita? Hello? Ako ma'am, mukhang hindi tayo pasado kay sir. Sabi ni sir. Yang nelpon itu nomor tak dikenal pula. Ternyata itu adalah si Nico lur. Di sini Nico menanyakan perihal lampu itu ke Glory karena Glory nggak enakan dengan mantan laki dan anak-anak terima telepon di saat-saat penting seperti ini. Dia pun mengatakan kalau mantan lakinya tak suka kap lampu itu lur. Padahal dia belum menawarkannya ya lur. Nico yang masih kejar target penjualan tentu dengan sigap menawarkan produknya yang lain lagi lur. Dia meminta Glory datang menemuinya lagi untuk lihat-lihat ya lur. Merasa nggak penting, Glory pun mematikan telepon itu lur. Dan hari-hari berlalu, Nico kembali menghubungi si Glory, tentu urusannya menanyakan tentang lampu itu lagi lur. Nico terus saja mengajak Glory agar bisa datang ke tokonya untuk ngecek-ngecek lampu yang lainnya. Saking keseringan teleponan, akrablah mereka jadinya lur. Sehingga topik mereka bukan masalah kap lampu lagi, mereka sampai-sampai berbicara tentang kehidupan pribadi mereka lur. Oleh karena itulah Nico dan Glory akhirnya sama-sama merasa nyaman, dan Glory mulai gelisah lur mendapat perhatian dari Nico. Dia takut jatuh hati lur. Dia udah tua, Nico masih muda mata, pasti banyak pertentangan nantinya lur. Dan Glory nggak mau patah hati lagi ya lur, dia trauma lur. 1 bulan berlalu, Nico semakin sering menyapa Glory lewat HP-nya hingga pada akhirnya dia berani ngajak Glory makan malam. Awalnya Glory nggak mau lur, dia takut terlalu jauh nanti hubungan ini. Namun karena nggak enakan sama Nico yang terus saja mengajaknya, akhirnya dia pun mau lur. Namun Glory mengisyaratkan di tempat yang ramai dan hanya sebentar doang katanya lur. Glory pun berangkat malam itu naik angkot jurusan Kedoya lur. Tak lama kemudian sampailah dia. Tagal na nating din nagkita. Napalitaan mo na ba na dilipat na tuwing Huwebes ang ating prayer meeting? Saan papunta mo? Lalo kang gumaganda ah. Sige. Okay. Brother, sige po. Inilah pertemuan kedua mereka semenjak bertemu di tokonya Nico itu. Karena hampir 1 bulan ini mereka hanya sapa-sapaan lewat HP doang. Nah, di sini Nico tampak senang. Dia pun langsung memegang tangan Glory masuk ke dalam, dan Glory nampak terkejut dipegang tangannya kayak gitu. Nico-nya malah biasa-biasa aja lur. Obrolan berlangsung sangat cair di antara mereka lur. Mereka pun tertawa berdua. Nah, dari sinilah Glory mulai merasa nyaman dengan Nico. Hari-harinya yang pada sepi selama ini tiba-tiba saja bisa cerah bersama Nico ya lur. Ako, pang special days ko lang pa. So special ako. Magbabanyo lang ako sandali. Okay lang? Saan branch ka? Okay ka ng tagal na nun. Dan Glory nggak bisa bohong kalau dia benar-benar menyukai Nico lur. Karena terlalu asik mereka berdua kelepasan dalam bercanda lur. Ketawa lepas sampai membuat orang-orang memperhatikan mereka berdua. Wajah Nico yang masih terlihat muda dan tampan banget, sementara Glory masih cantik tapi dia sudah nampak tua ya lur. Bahkan seorang pramusaji resto itu menertawai mereka berdua karena perbedaan yang mencolok itu lur. Walau seperti itu Nico nggak peduli lur. Dia pede aja berdua dengan Glory yang dianggap orang-orang lebih cocok jadi tantenya si Nico ya lur. Namun pandangan Glory beda dengan Nico tentunya lur. Dia merasa tak nyaman dengan nyinyiran orang karena yang dinyinyirkan dia lur, bukannya si Nico. Seolah-olah dia guna-guna si Nico aja pikirnya lur. Oleh karena itulah dia ngajak Nico pindah ke tempat yang sepi lur, menghindari orang rame yang memandang negatif hubungan mereka. Nah, karena diajak ke tempat yang sepi itulah Nico pun jadi salah kaprah lur. Dia pikir pasti Glory minta cikipyo sama dia lur. Nico pun membawa Glory ke rumahnya. Okay ka lang? Bakit kasi ayaw mo mag-helmet? Hindi ako sanay sumakay sa ganito. Ano ka ba? Supaya bebas pikirannya ya lur, Glory sempat protes, bukan ini maksud dia tempat sepi, maksudnya di pantai apa di taman gitu pikirnya lur. Namun karena udah sampai di depan rumah Nico, ya mau gimana lagi, akhirnya dia pun masuk juga ya lur. Di rumah terlihat mereka malu-malu lur. Suasana di rumah sangat mendukung karena Nico merasa Glory udah kepincut sama dia. Akhirnya dia pun berani mulai duluan. Glory nggak bisa nolak karena udah lama kagak kan lur. Akhirnya mereka bercikipyo ria lur. Nico versus Glory lur.
Dan cikipi malam itulah yang menandai hari jadi mereka lur, dan mereka pun akhirnya secara resmi dan sah jadian lur. Dan di sini Nico terlihat benar-benar memberi kenyamanan untuk Glory ya lur. Apalagi karakter Nico yang lemah lembut benar-benar idaman Glory banget lur. Canda tawa mereka saat itu terhenti sejenak ketika Nico makan kue yang lengket di tangan Glory. Glory merasa jijik banget digituin lur, dan dia nggak suka kayak gitu katanya lur. Nah si Nico segera mengalihkan pembicaraan sehingga suasana normal lagi lur. Inilah yang membuat Glory suka dengan Nico ya lur. Malam itu Nico menceritakan tentang keluarganya. Dia menceritakan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Siapakah dia? Dia adalah neneknya lur. Okay ba? Seryoso. At hindi ko gusto yung sinasabi. Ang gusto ko makasama kita. Okay? Alam ko. Karena dia dibesarkan oleh neneknya, dan neneknya adalah tetua di kampung, omongannya harus didengarkan, dan dia orangnya memiliki prinsip dalam hidupnya lur. Dia tak bisa dibantah dalam hal apapun. Suatu hari si Glory menceritakan sosok Nico ke temannya yang bernama Lea lur. Si Lea memberikan pandangan bahwa Nico seharusnya jadi anaknya Glory, bukan malah jadi pacarnya. Usia mereka itu terlalu jauh, namun Glory merasa nyaman bersama Nico, jawabnya lur. Dia merasa Nico juga tak mempermasalahkan masalah usia. Ternyata si Lea ini sudah punya calon nih untuk dicomblangin sama si Glory lur. Nah, mendengar cerita Glory, dia pun jadi malas sama Glory lur. Lea pun takut paranoid dengan anaknya sendiri karena dengar cerita Glory. Akhirnya dia pun pergi ya lur. In my life. Hindi siya bata. Dahil sa mga kwento mo sa akin, nagprapraning na ako para sa binata ko. Glory mulai sibuk harinya dengan menghabiskan hari-hari bersama Nico. Hari itu dia buru-buru pergi dengan alasan bertemu dengan temannya. Glory mengingatkan Mia putrinya itu jangan coba-coba bawa cowok ke rumah dan banyak gawe di rumah. Dia nggak mau ngurus masalah itu lagi. Dia pun segera pergi. Tak lama Glory pergi, pacar Mia pun masuk lur, dan mereka pun bergelut hebat berdua ya lur. Dari sini kita tahu kalau buah jatuh itu tak jauh dari rumahnya ya lur. Podo aja dengan si Mia putrinya itu si Glory ini lur. Hari itu Glory pun berdua sama Nico. Dia juga membohongi Mia dia ke rumah Nico dan mesra-mesraan sama Nico, bukan ke rumah teman seperti yang dikatakannya pada Mia putrinya itu lur. Glory curhat bahwa banyak yang menentang hubungan mereka. Teman baiknya si Lea meninggalkan dia karena hubungan mereka. Glory nampak sedikit takut melanjutkan ini semua, belum lagi penolakan dari keluarga Nico nantinya, pikirnya lur. Kunti lang yung mga taong pinagsasabihan ko. Ano bang nakakaya sa ginagawa natin? Unang-una, yung connection natin sa isa't isa. Nico menyemangatinya. Nico berjanji dia akan meyakinkan keluarganya. Glory nggak usah takut katanya lur. Mendengar itu senanglah Glory lur. Sebagai hadiahnya Glory pun memberikan Nico gelut terhebat siang itu ya lur. Sesampainya Glory di rumah, betapa terkejutnya dia melihat si Mia tengah berdua sama cowoknya lur. Glory marah besar hingga cowok Mia takut dan kabur lur. Glory yang emosi tingkat dewa nggak kuasa menahan amarahnya. Di sini dia malah menjawabnya bahwa mereka saling mencintai. Kenapa mama melarang? Dia juga mencintai nyokapnya katanya lur. So nggak usah lah. Glory ngamuk-ngamuk katanya lur. Yung gustong-gusto ko nang sumuko, si Jiro lang yung nagbigay ng lakas ng loob sa akin eh. Si Mia? Siya lang yung nandyan para sa akin nung hirap na ako sa thesis ko. Busy kayo sa prayer meetings. Saat makan malam itulah Glory masih marah sama Mia lur. Nah disinilah Glory memanfaatkan suasana itu lur. Dia pun buat pengakuan dengan sedikit malu-malu. Glory mengatakan dia memiliki pacar dan berniat hidup bersama. Anak-anak perlu tahu bahwa cowoknya itu masih muda, seumuran dengan kakak kalian si Joy katanya lur. Hasilnya 1000% anak-anaknya pada nggak setuju lur, terutama si Joy. Dia benar-benar nggak mau nyokapnya nikah sama cowok seumuran dia ya lur. Di sini si Mia hanya diam doang lur. Mia pun punya misi, kalau nyokap mau restunya maka nyokap harus restuin dia juga lur. Nah gitu ya lur. Glory berusaha membujuk si Joy. Dia sudah lama sendiri, dia lelah, dia ingin hidup normal. Namun hasilnya nihil lur. Joy nggak setuju sama sekali. Gimana nantinya di rumah dia sama Nico, pikirnya si Joy lur. Glory kembali mengeluhkan banyak orang tak merestui hubungan mereka, bahkan anak-anaknya sendiri juga lur. Glory mulai ragu lur, namun Nico selalu menyemangatinya. Mereka akan menghadapi tantangan dunia ini bersama-sama. Tegarlah si Glory ya lur. Untuk ngimbangin penampilan si Nico agar nggak dicibir orang-orang, Glory berdandan bak ABG lur. Saat sedang menari si Niconya pulang, betapa malunya si Glory itu lur. Dan Nico kembali menunjukkan kedewasaannya. Dia memeluk Glory supaya Glory nggak malu lur. Dia pun mencikipi Glory di tengah siang bolong itu. Untuk menenangkan Glory yang gundah gulana tidak dapat restu dari keluarganya, Nico mengajak Glory jalan-jalan ke kampung halamannya lur. Dia mengajak Glory untuk bertemu dengan ayah, ibu,
ibu dan neneknya lur. Glory sempat takut bertemu dengan nenek Nico. Dia takut ditolak mentah-mentah lur. Namun Nico meyakinkan Glory bahwa dia nggak akan membiarkan Glory tersakiti. Akhirnya bertemulah mereka. Nico memperkenalkan neneknya yang bernama Alapu ini ke Glory lur. Ano po? Jay, si... Alam po. Manong! Natatawag ka ni Ama. Lahat ng gusto mo sa akin. Turo niya po. Pertama bertemu sudah terlihat wajah masam di muka nenek si Nico ini lur. Karena ingin bertemu ayah ibunya, Nico pun meninggalkan Glory bersama neneknya. Si nenek pun dengan terang-terangan menolak hubungan Glory dengan Nico. Apalagi setelah beliau tahu Glory ini janda beranak dua lur. Si nenek meminta Glory fokus dengan anak-anaknya saja karena mereka lebih membutuhkan Glory. Dan Nico akan bersama keluarga besarnya. Dia tak butuh Glory. Glory benar-benar patah hati mendengar itu lur. Glory nampak lesu, apalagi di tengah keluarga orang kan nggak enak banget kita digituin ya lur. Nico berusaha selalu bersama Glory. Dia membawa Glory ke belakang rumah dan mencicipiunya lur. Tujuannya tentu untuk menenangkan hati Glory lur. Di situ Glory merasa agak tenang ya lur. Saat makan malam Glory kembali tersinggung dengan nenek Nico lur, di mana beliau mengatakan bahwa si nenek ingin keturunan dari garis Nico dan usia Glory tidak akan bisa memberikan itu. Usia mereka juga tak elok dipandang masyarakat, kata nenek Nico lur. Glory terdiam lagi mendengar itu lur. Dengan alasan tersebut Glory benar-benar pasrah dengan hubungan mereka karena untuk hamil tentu dia nggak bisa lagi lur. Kalau urusan lain bisalah dia atur untuk ngimbangi Nico ya lur, tetapi masalah keturunan mungkin mustahil. Bakit ba hindi ko nalang binuksan yung bintana? Ayoko. Ka ba sa akin? Ano bang ginawa ko? Naman sa harap ng mga pamilya mo. Wala naman makakahanap. Oo, alam ko. Semenjak itu mulailah hubungan Nico dan Glory memburuk lur. Saat balik ke kota mereka bertengkar di dalam bus, di mana Nico mencoba meyakinkan Glory bahwa dia akan meyakinkan keluarganya untuk menerima Glory. Urusan anak mereka akan mengadopsi dan mengatakan ke keluarganya itu adalah anak mereka lur. Namun Glory nggak setuju dengan itu ya lur. Dia menolak, bohong kayak gitu karena Glory benar-benar menyerah. Dia memutusin Nico akhirnya lur, hingga akhirnya Glory pun berhenti di tengah jalan untuk pulang sendiri. Nico tak kuasa lagi mencegahnya lur. Nico berusaha mengejar Glory lur. Di sini dia mencoba meyakinkan Glory lagi. Glory pun bertanya-tanya kenapa begitu sulit Nico meninggalkan dirinya. Dia sudah tua, apa istimewanya? Melihat usaha Nico inilah membuat Glory bertahan dengannya lur. Dan malam itu Glory memberikan cikipu terbaiknya lagi ke Nico karena dia merasa bagaimana besarnya cinta Nico kepadanya lur. Itu harus dibalasnya. Paginya tiba-tiba saja Joy anak Glory datang ke rumah Nico. Dia membawa kabar buruk. Mia adiknya kabur dari rumah sama cowoknya lur. Nah, bergegaslah si Glory pulang. Setelah ditelepon akhirnya Mia pulang bersama cowoknya itu lur. Di sini Mia menuntut ke mamanya kalau dia ingin nikah sama cowoknya meski mereka masih muda. Kalau enggak dia akan pergi. Nah, Glory pun tak bisa menghalanginya lagi. Dia akhirnya mengizinkannya lur. Dan Mia bersama cowoknya itu pun akhirnya berangkat ke Manila untuk menikah lur. Di rumah bokap si Mia ya lur. Magkaroon ng say sa kahit anong desisyon mo sa buhay mo. Yes, ma. Ikamamatay ko pag mawala siya sa buhay ko. Mabilis naman. In 3 months, ikakasal ka na. Yes, ma. Kausapin ko si Giro. Hari-hari berlalu, Glory dan Nico menjalani kehidupan yang begitu bahagia. Namun kebahagiaan mereka itu hanya sebatas gini-gini aja lur, nggak bisa berlanjut ke pelaminan karena restu tak mereka dapatkan ya lur. Nah, si Nico telah resign dari pekerjaannya. Dia ingin mencoba hal lain. Sementara waktu dia akan tinggal di kampung halaman. Sementara Mia akan segera menikah. Joy telah hidup dengan kekasihnya. Sementara si Sam yang sulung juga sudah menikah dan sibuk dengan bisnisnya. Dia mengajak Glory tinggal di kampungnya juga sampai dia menemukan pekerjaan baru. Tentu itu membuat Glory keberatan lur. Namun Nico bersikeras lur karena ini permintaan neneknya agar dia kembali ke desa. Akhirnya Glory pun mengalah dan mau ikut dengan Nico meski dengan setengah hati lur. Ngayong buwan ikaw na sumalo. Nico. Nakapag-desisyon na ako. Saat makan malam Alapu, nenek Nico menanyakan sesuatu ke Glory. Dia mendengar kalau anak sulung Glory, si Joy, akan mengunjunginya ke sini. Nenek Nico kembali menyinggung perasaan Glory ketika dia mengatakan betapa tuanya Glory udah punya 3 anak dan berapa usia anak Glory itu. Glory mengatakan semua sudah menikah dan yang sulung seusia dengan Nico. Nah, disitulah si nenek mengatakan kalau Glory ini pantasnya jadi ibunya Nico, bukan istri Nico, dan itu membuat Glory benar-benar tersinggung. Begitu juga dengan Nico mencoba membela Glory lur. Dan Alapu si nenek pun
pun semakin emosi mendengar Nico tetap ingin menikahi Glory meski dilarang, hingga akhirnya si nenek dengan tegas mengatakan kalau Nico tak mengindahkan kebenaran darinya, maka Nico akan hilang dari keluarga ini. Nah, mendengar itulah rasanya bak disambar petir di siang bolong kalau dia harus terpisah dari klannya, ya lur. Ibalik sa amin. Hirap kong pigilan eh. Hindi ko naman siya pinili. Bakit kailangan itago ang katotohanan? Ha? Ayoko po siya mawala sa akin. Esok hari Glory menemui si nenek lur. Dia mencoba meluruskan semuanya dan si nenek langsung motong perkataan Glory. Dia kembali menegaskan bahwasanya anak-anak Glory jauh lebih membutuhkannya daripada si Nico. Nico masih punya keluarga di sini, namun anak-anak Glory tak akan punya ibu kalau Glory bersama Nico di sini. Mendengar itulah Glory jadi hancur ya lur. Hatinya benar-benar terluka dengan perkataan si nenek. Dia pun akhirnya memutuskan pergi balik ke kota lur. Dan melihat Glory menangis sejadi-jadinya, Nico pun mengejarnya dan di situ Glory pun telah membulatkan tekad sebulat-bulatnya lur bahwa mereka harus berhenti sampai di sini. Namun Nico tetap nggak mau lur, dia nggak mau menyerah. Dan malamnya saat Nico sedang tertidur, tiba-tiba saja Glory memikirkan sesuatu lur. Esok dia akan pergi dan dia menghampiri Nico yang tengah tertidur, dan dengan hebatnya dia mencekik Nico dengan bebas tegas. Dia biarin Nico cikiprit di dalam lur dengan harapan moga-moga dia bisa ngisi ya lur. Esok harinya 31 Desember lur, sementara film ini dimulai 1 Mei ya lur, berarti sudah 8 bulan mereka putus dan nggak pernah komunikasi lagi semenjak cikipil terakhir mereka itu lur. Nico benar-benar hancur hatinya selama 8 bulan. Dia seperti depresi lur. Dia pun dinasihati oleh neneknya si Alapu itu. Beliau mengatakan kalau Glory mencintai Nico, pasti dia kembali. Namun Nico menjawab lur, tak mungkin dia kembali dengan hati yang terluka parah. Kembali ke sini akan membuatnya semakin parah, kata Nico lur. Itu berarti Nico sudah pasrah lur. Dia yakin Glory nggak akan balik ke sini lur. Hindi mo sinasagot yung mga tao ko text ko. Paano? Matanda na siya. Nag-aalala ako sa kanya, Lapu. Kaya na niyang dalhin ang sarili niya. 2 minggu kemudian Glory dinyatakan oleh dokter dia ngisi lur. Dokter terkejut, di usia senjanya ini Glory masih bisa ngisi. Dia diminta hati-hati sama dokter karena rawan sekali lur. Dan Nico sama sekali nggak tahu kalau si Glory itu ngisi anaknya ya lur. 9 bulan kemudian dia segera melahirkan tanpa Nico. Dia dibantu teman dan anak-anaknya si Mia, Joy, sama si Sam ya lur. Hingga akhirnya persalinan berjalan lancar. Glory pun melahirkan dan punya baby lagi lur. Cerita film pun dipersingkat lur, dimana beberapa tahun kemudian si Nico baru aja menikah. Dia mendapat pekerjaan baru di kota dan dia membawa serta bininya yang masih muda lur. Saat turun dari bis Handoyo di seberang jalan, dia melihat Glory bersama anak kecil lur. Nico tak tahu kalau itu adalah anaknya lur. Dia berpikir Glory sudah menikah lagi. Di sini Glory membuktikan apa yang diminta nenek Nico bisa dilakukannya, karena ini adalah anaknya Nico, keturunan si Nico ya lur. Dia bisa memberikan si nenek keturunan dari garis Nico. Nico segera meminta bininya masuk dulu dan Nico berteriak memanggil Glory. Di tengah bisingnya suara kendaraan, Glory tak mendengar sahutan Nico. Dia mencoba menelpon dari seberang jalan hingga akhirnya Glory menoleh dan melihat Nico lur. Namun Glory mengabaikannya dan segera masuk mobil dan berlalu pergi bersama putri kecilnya itu. Nico kembali menelpon dan Glory kembali mengabaikan telepon si Nico itu lur. Film ini pun akhirnya tamat lur. Sedikit penjelasan ending yang ingin gue sampaikan ke dulurku semua. Di ending ini Glory pun memberi pembuktian ke Nico bahwa dia masih bisa memberi keturunan seperti yang dipinta oleh nenek Nico si Alapu itu lur. Dan di ending ini Glory membuat Nico merasakan sakit seperti sakit yang dirasakannya selama ini. Walaupun itu bukan niat Glory ingin buat Nico sakit seperti dirinya ya lur, itu datang secara spontan saja. Di ending ini pula Glory yakin mengabaikan Nico ini bukan karena tak cinta, dia masih mencintai. Namun cinta itu tak harus memiliki ya lur, karena putrinya itu adalah bentuk cintanya kepada Nico lur. Ending film ini benar-benar spektakuler, dibuat megah sekali walau terlihat sederhana. Namun makna endingnya itu benar-benar menusuk jantung, mengikis kulit, menghantam tulang ya lur. Koni Makatono sebagai sutradara ini film benar-benar memberi ide cemerlang untuk endingnya lur. Gue salut banget sama dia. Koni Makatono menggambarkan bagaimana budaya di Filipina masih menganggap hal-hal seperti ini masih tak dapat diterima lur. Dan lewat film ini pula dia menggambarkan juga bagaimana seorang nenek di Filipina memiliki kekuasaan besar terhadap cucu lebih dari ayah ibunya, dan dia bisa menentukan arah masa depan sang anak cucu lur. Oke lur, saatnya gue ciao lur.